Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingrum, NIM 489 dari kelas H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian tertentu yang pertama yaitu jual beli yang diatur dalam pasal 1458 BW. Unsur pokok dari perjanjian jual beli yaitu adanya barang dan harga. Perjanjian jual beli itu sudah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Selain itu, jual beli memiliki sifat obligatoir, meletakkan hak dan kewajiban. Hak milik itu pindah setelah levering atau penyerahan yang diatur dalam pasal 1457. Kewajiban dari penjual yang pertama yaitu menyerahkan hak milik barang yang dijual. Hak milik barang hak yang harus diserahkan yaitu barang bergerak dan barang tetap. Yang kedua, kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat yang tersembunyi. Artinya itu yang pertama, barang yang dijual itu harus benar-benar milik sendiri, bebas dari tuntutan pihak lain. Dan yang kedua, adanya kewajiban ganti rugi bila tidak dipenuhi. Selain itu, kewajiban dari pembeli yang pertama, membayar harga barang menggunakan uang. Selain itu juga bisa harga berupa barang melalui tukar-menukar atau barter. Dan juga harga berupa jasa dengan perjanjian kerja. Resikonya yaitu kewajiban memikul kerugian karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1458 BW, resiko itu dipikul penjual sampai barang diserahkan pada pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjanjian tertentu sewa-menyewa yang diatur dalam pasal 1548 BW. Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual. Kewajibannya yaitu pihak pertama harus menyerahkan barang untuk dinikmati dan pihak kedua membayar harga sewanya. Penyerahan bersifat menyerahkan kekuasaan barang. Yang menyerahkan tidak harus pemilik, karena barang itu diserahkan untuk dinikmati, bukan untuk menyerahkan ke hak milik. Penyerahan barang itu tanpa dibayar atau pinjam pakai. Selanjutnya, kewajiban pihak yang menyewakan. Yang pertama, menyerahkan barang. Yang kedua itu memelihara barang. Ketiga, memberikan kenikmatan tentram dari tuntutan pihak ketiga. Kewajiban dari si penyewa yang pertama itu memakai barang sewa sebagai bapak rumah yang baik. Dan yang kedua itu membayar harga sewa. Selanjutnya, perjanjian-perjanjian tertentu yaitu sewa guna usaha atau leasing. Tujuan dari leasing ini adalah memberi kemudahan finansial bagi perusahaan lain. Fungsinya yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah 1-5 tahun untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Pihak-pihak dalam leasing itu yang pertama ada lessor, yang kedua ada lessee. Lessor itu yaitu pihak pemberi biaya, pemberi pembiayaan. Sifatnya itu multi-finance atau perusahaan leasing. Yang kedua yaitu lessees, yang merupakan pihak yang memerlukan modal. Dan yang ketiga yaitu supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang modal. Leasing itu adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau hak opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang biasa atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Berdasarkan definisi yang telah saya jelaskan, leasing dapat dilakukan secara finance lease dan operating lease. Finance lease itu yang pertama kegiatan sewa guna usaha yang pada masa akhir kontrak penyewa guna usaha mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Dan yang operating lease
yaitu penyewa guna usaha tidak punya hak opti untuk membeli objek sewa guna usaha pada masa akhir leasing. Leasing atau SG itu didahului dengan suatu kontrak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewa barang modal. Alasan hukum leasing itu dijelaskan dalam pasal 1338 BW, kebebasan berkontrak. Pada awalnya leasing itu digunakan untuk membiayai perusahaan dalam perkembangannya. Individu dapat menggunakan dan bukan untuk kegiatan usaha saja. Jangka waktunya itu terbatas. Ada hak opti atau tidak. Harga barangnya itu diangsur kepada lessor sesuai kesepakatan seperti kredit bank dan barang sebagai agunan. Hak opti. Hak optinya itu memilih membeli barang setelah selesai kontrak atau memperpanjang leasing. Dan nilai sisa atau residu adalah besarnya nilai uang yang harus dibayar kembali kepada lessor di akhir leasing yang telah ditentukan dalam kontrak. Perjanjian-perjanjian tertentu yang terakhir yaitu franchise atau hak monopoli. Franchise adalah suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana suatu perusahaan induk atau franchisor memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah atau franchisee. Hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan selama waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu. Karakteristik dari franchise yaitu franchisor memberikan kepelatihan bisnis dan mendukung aspek bisnis seperti iklan dan supervisi. Sedangkan franchisee beroperasi menggunakan nama merek dagang, format atau prosedur dan nama baik franchisor. Keuntungan dari franchise ini yang pertama adanya pelatihan, pengarahan dan pengawasan franchisor. Yang kedua membantu finansial, yang ketiga merek dagang terkenal. Sedangkan kerugian dari franchise, yang pertama program pelatihan tidak seperti harapan franchise. Yang kedua perincian penyelenggaraan perusahaan setiap hari sering diabaikan. Yang ketiga kurang bebas menjalankan usaha karena terikat oleh kontrak. Dan yang terakhir hak menjual perusahaan harus ditawarkan dulu ke franchisor. Sekian penjelasan saya tentang perjanjian-perjanjian tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.